wabarakatuh. Halo Sobat Solid, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Saya Ulfa yang akan menemani kalian sampai nanti. Sobat Solid, masih inget gak nih sama judulnya kita? Yaps, bener banget, mengudara tanpa batas. Nah, sambil nonton video ini, kalian bisa banget nih sambil makan cemilan dan minum es teh. Cocok banget gak sih sama cuaca Jember belakangan ini yang super ekstrim? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kebersamaan. Kebersamaan itu vibes-nya kayak kehangatan gitu gak sih? Dimana setiap orang dalam hubungan itu saling menguatkan, saling membantu, dan saling berbagi suka ataupun duka. Kebersamaan itu keren banget loh. Kita sudah lama tahu kalau SMK 2 itu erat dengan kebersamaannya atau kerap disebut sebagai solid. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang keakrabannya dengan SMK 2 udah gak perlu diragukan lagi. Nah, Sobat Solid, kenalin ya, ini ada Mbak Aulia dan Mas Noval dari SMK 5, dan ada Mas Anaf dan Mas Radit dari SMK 2. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kok masih kurang semangat? Coba biar lebih semangat kita tes jargon dulu kali ya. Kalau saya bilang kaliber dijawab luar biasa. Kalau saya bilang solid dijawab istimewa, oke? Kaliber Luar biasa. solid Istimewa. Nah, udah semangat nih ya. Untuk Mbak Aulia dan Mas Noval, gimana nih perjalanannya dari SMK 5 ke SMK 2? Dari perjalanannya dari awal, saya dari SMK 5 itu udah nggak sabar banget mau di sini. Karena juga saya pertama kali di sini dan apa sih itu, di mana sih gitu. Saya kan juga nggak tahu di mana SMKN Negeri 2 Jember ini. Pas sampai di sini tuh ternyata, oh di sini. Ternyata saya pernah melewati juga ternyata. Dan lingkungannya di sini ramah juga dan saya tadi saling sapa menyapa, ternyata disapa balik gitu. Kalau Mas Noval gimana Mas? Kalau dari saya sendiri perjalanannya yaitu sama kayak Mbak Aulia. Tadi saya juga seneng di mobil, penasaran juga di SMK 2 ini kayak gimana isinya. Nah, saya masuk di SMK 2 ini, saya masuk itu ruangannya yang luas-luas, juga banyak pepohonan hijau-hijau yang bikin asri di ruangan ini. Di sini saya juga menemukan teman-teman saya yaitu seperti Mas Radit dan Mas Anaf. Mas Anaf, kalau boleh tahu ada apa saja jurusan-jurusan di SMK 2 ini? Jurusan di SMK 2 ini ada di kafe, yaitu ada TKJ, ada otomotif, ada mesin, ada bangunan sama listrik, dan juga ada mekatronika, Mas. Benar? Nah, jadi kan saya paham. Terima kasih ya Mas Anas ya. Ya, nanti bisa lah kita sharing-sharing sama kita keliling-keliling di SMK 2. Tadi pas perjalanan itu di lampu merah Mangli itu macet gak? Biasanya kan macet gak di sana? Oh, masih aman, Mas. Kalau jam segitu kan kita kan datangnya di sini jam 8. Masih aman lah, belum macet-macetnya. Oh ya, kalau boleh tahu Masnya ini di jurusan apa ya? Kalau dari saya sendiri jurusannya BKP, Bisnis Konstruksi dan Properti. Nah, itu berdiri di bangunan. Bangunan. Kalau Mas Dharma, Kalau saya sendiri, saya jurusan teknik alat berat. Nah, jadi di sana difokuskan untuk memahami bagaimana cara kinerjanya alat berat. Seperti itu. wah, gantian nih, saya mau bertanya. Oh ya. Nah, Mas-mas sama Mbak-mbak ini dari jurusan apa? Kalau boleh tahu. Dari Mas Noval dulu mungkin. Kalau saya sendiri itu dari jurusan PST, program siaran televisi. Nah, kalau di sekolah lain kadang-kadang kan ada seperti multimedia ya Mas ya. Nah, multimedia di SMK 5 itu pecah menjadi program siaran televisi dan di kafe yaitu yang bagian desain-desainnya. Dan Ya, benar. bagian saya itu PST itu fokus ke bagian kayak nyuting kamera gitu. Benar. Untuk Mbaknya? Sama juga seperti Mas Noval, jadi di jurusan kami itu lebih memfokuskan ke media visual dan audionya. Jadi seperti contohnya tuh kegiatan yang kami lakukan kali ini seperti membuat film, membuat naskah, dan membuat acara kuis ataupun podcast seperti itu. Jadi SMK 5 sama SMK 2 jurusannya sama-sama banyak ya? Iya.
Untuk kesan saya sendiri saat berkunjung ke SMK 5 itu sangat senang tentunya. Apalagi bisa ketemu sama teman nongkrong kayak Mas Noval. Nah, terus juga kita di sana saling bertukar cerita sama pengalaman tuh. Nah, jadi bisa berarti begini di SMK 5 gitu. Kalau Mas Anaf gimana kesannya? Jujur saya baru pertama kali ke SMK 5 lah, dan itu baru perdana lah. Di sana itu saya merasa senang, bahagia, terus karena banyak teman-teman atau anak SMK 5 yang sopan dan akrab di sana. Jadi kesannya ya baik sih, kesan awal ke sana baik. Itu sih. Jadi sama-sama bagus ya, yang SMK 5 kesini ramah, terus Mas Anaf juga pas ke SMK 5 juga sama-sama ramah gitu ya. Mungkin boleh mas-masnya kalau mampir ke SMK 5, boleh keliling-keliling tuh. Di SMK 5 kan banyak juga jurusannya. Ada di perikanan pun ada, terus peternakan pun ada, dan agronomi pertanian pun ada. Iya kan SMK 5 sama SMK 2 kan masuk dua sekolah terbesar di Jember tuh, sama-sama Bener. luas tuh. Iya. Jadi bisa saling keliling-keliling deh tuh ya. Jadi ceritanya kayak study tour gitu, Iya, study tour kan kecil-kecilan. luas banget gitu Iya. ya. Oke Sobat Solid, kayaknya kalian udah gak sabar ya buat langsung ke intinya. Sesuai tadi yang saya sebut, kita hari ini akan membahas tentang kebersamaan. Nah, gimana sih pandangan teman-teman soal kebersamaan itu? Tadi kan SMK 5 sudah mengawali, mungkin sekarang teman dari SMK 2 bisa memulai. Silahkan Mas Anaf. Ya baik, kalau membahas kebersamaan. Kebersamaan menurut saya itu ya beberapa hal atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau teman sendirilah yang itu dikerjakan dan berdampak positif ataupun negatif. Itu pun bisa juga bersifat suka maupun duka. Mas, kalau pandangannya Mas Dharma nih soal kebersamaan gimana? Untuk menurut pandangan saya sendiri tentang kebersamaan, yaitu kita bisa saling tolong menolong. Contohnya teman kita lagi kesusahan, kita bisa saling membantu, menasehati. Itu kalau soal dari pandangan dari siswa SMK 2. Gimana nih kalau pandangan dari siswa SMK 5? Mungkin Mas Novan bisa mengawali. Kalau dari saya sendiri, arti kebersamaan itu yaitu solidaritas antar siswa, yaitu bukan cuma hanya waktu senang kita ada, tapi waktu susah juga kita selalu ada. Gitu saja. Kalau Mbak Ulia gimana? Tambahan dari saya, kebersamaan itu adalah kita tuh bertemu dengan teman, tetapi tidak hanya kita melibatkan tentang permainan ataupun apa, tapi kita tuh di sana tuh berkumpul untuk mengikat rasa tali silaturahmi lah antar teman tersebut. Oke. Berarti ini intinya walaupun suka duka, susah senang, kumpul-kumpul gitu ya pandangan siswa-siswa teman-teman sekalian soal kebersamaan gitu ya. Nah, tadi kita udah nyebut soal definisi atau maksud dari kebersamaan. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk memupuk kebersamaan tersebut gitu? Mungkin dari Mbak Ulia? Dengan memupuk rasa persaudaraan rasa tersebut itu kita bisa berkumpul, karena kalau berkumpul kita tuh lebih rame gitu. Iya. Karena lebih nyaman juga jika kita biasanya kan kalau zaman sekarang kita tuh banyak yang wacana kalau diajak kumpul, banyak yang bilang aduh aku sibuk, aku nggak bisa. Tapi kita harus mengutamakan lah, kita ayo kumpul, ayo ketemu. Nah dari kumpul tersebut, nah rasa kebersamaan kita tuh mulai tumbuh seperti itu. Itu pandangan dari Mbak Ulia. Kalau Mas Novan gimana nih pandangannya? Kalau dari pandangan saya, memupuk kebersamaan itu ya sama aja seperti kayak zaman sekarang. Ngopi-ngopi sama teman di luar, kan kadang ya ada kebersamaan dari siswa-siswa lain atau sekolah-sekolah lain. Nah, itu bisa menjalin hubungan antar pelajar gitu. Oke, gitu. Itu pandangan dari SMK 5 berarti kumpul-kumpul, nongkrong gitu ya? Iya. Oke, kalau dari SMK 2 gimana sih pandangannya? Mas Radit, silahkan. Untuk saya sendiri, untuk memupuk rasa bersamaan, yaitu ya sama sih, berkumpul begitu, saling tukar cerita, kita bisa bagi pengalaman, nanti kita bisa berubah diri menjadi lebih baik lagi. Itu kalau Mas Anaf gimana? Kalau dari saya sendiri, kebersamaan itu bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti kegiatan supporter,
bermain futsal, sepak bola dan lain-lain. Lah dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan rasa kebersamaan, terus suka maupun duka itu pasti ada. Jadi cara untuk mempertahankannya ya ada Iya. yang bisa ngumpul-ngumpul, ini ada yang ikut kegiatan gitu ya. Iya. Benar. Gitu ya. Terus tadi udah ada definisi, udah ada cara untuk memupuk. Nah, kan SMK 2 sama SMK 5 nih udah ada kebersamaannya. Gimana sih cara untuk mempertahankan kebersamaan yang ada? Mungkin dari Mas Anaf bisa mengawali. Untuk gimana tadi? Cara untuk mempertahankan. Cara mempertahankan. Untuk cara mempertahankan itu bisa beberapa macam dan beberapa hal lah. Nah, mempertahankan seperti misalkan ya pertukaran pelajar atau lain sebagainya. Yang penting bisa bersharing atau bisa saling membantu satu sama lain antar pelajar. Kalau Mas tadi gimana? Untuk mempertahankan kebersamaan itu kita harus saling menjaga silaturahmi, kita tetap menjaga komunikasi, kita kolaborasi, misalnya bisa memberitahu apa yang ada di sini dan apa yang di sana. Jadi kita bisa saling melengkapi. Nih, kalau dari Mas Novel gimana Mas? Nah, kalau saya sendiri untuk cara itu yaitu dengan cara mengumpulkan suatu pelajar antar sekolah untuk dijadikan satu untuk menimbulkan rasa kebersamaan Ngumpul-ngumpul biar gitu agar ya? tidak kayak kendor gitulah. Kalau Baulia gimana, Mbak? Kalau menurut saya, bolehlah kita mengadakan acara atau kegiatan bersosialisasi ya. Nah, antar sekolah seperti di SMKN 2 Jember ke SMK 5 Jember, sebaliknya dari SMK 5 Jember ke SMK 2 Jember. Jadi kita tuh benar kata Mas tadi, kita menambah pengalaman, menambah wawasan, apa yang ada di sekolah sini ataupun apa yang ada di sekolah sana kita tuh sama-sama tahu gitu. Saling melengkapi gitu Nah, ya. benar Jadi banget. kebersamaannya lebih kerasa gitu ya. Lebih raket lah. Nah, misal tadi Mas Tadit menyebut soal kolaborasi. Kira-kira nih kita bisa kolaborasi gimana nih caranya? Misal dalam bidang apa? Contohnya? Mas Tadit? Misalkan kita kolaborasi dalam hal pendidikan, kita bisa saling sharing itu, saling sharing di sini cara merawat tanaman bagaimana itu kan. Di sini kan masih belum ada tuh jurusan seperti itu. betul. Jadi dari siswa SMK 5 bisa sharing tentang bagaimana cara merawat tanaman dengan benar. Jadi kebun-kebun kita di sini bisa tetap terjaga. Kita juga di sini bagaimana gimana ya? Sharing ke anak SMK 5, kita gimana cara merawat motor, kita gimana cara merawat mobil. Kan juga di sana belum masih ada jurusannya. Oke, silakan bisa diminum dulu kalau biar gak terlalu tegang ya. Santai aja, santai. Kebetulan iya juga di SMK 2 kan lagi proses menuju sekolah adiwiyata. Jadi bisa banget gak sih ya kalau SMK 2 sama SMK 5 nih kolaborasi. Jadi kan tadi kata Mas Noval SMK 2 udah lumayan banyak pohon-pohon gitu kan. Nah, siapa tahu bisa sharing gimana sih cara ngerawat pohon gitu kan. Jadi lebih bisa buat sekolah adiwiyata gitu ya. Kan positif banget gak sih? Nah, semisal kalau Mas Anaf gimana pandangannya soal kolaborasi SMK 5 sama SMK 2? Kalau kolaborasi yang saya kalau kolaborasi yang saya lagi kerjakan sekarang itu ada beberapa hal. Lah kemarin sudah disepakati semua dari SMKN 2 dan SMKN 3 pada tanggal 3 November hari Jumat bakal ada kolaborasi supporter. Nah, itu bakal ada seremoni pas big match lawan sepak bola di Stadion Otto Hadinegoro. Semoga berjalan dengan lancar ya. Nah, Iya. kalau tadi itu pandangan dari SMK 2. Kalau SMK 5 gimana? Mas Noval mungkin? Pandangannya kolaborasinya gimana tuh? Pandangan kolaborasi kalau dari saya sendiri itu dengan cara kolaborasi antar misalkan kayak prestasi-prestasi seperti sepak bola, futsal. Nah, itu kayak main bareng gitu. Kayak tanding bareng, tanding persahabatan lah gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Mbak Aulia gimana? Sebenarnya seperti kata Masnya tadi, benar hari Jumat itu kita tuh ada perkumpulan Liga Match itu ya Mas ya? Iya.
Nah, jadi dengan adanya itu kan kita kan saling raka. Jadi gimana pada hari itu kan SMK 5 dengan SMK 2 kita tanding dengan damai lah. Kita tuh saling sama-sama supporter bareng. Nah, dari situ kan kita kan menumbuhkan rasa kebersamaan dan memupuk rasa dan mengikat tali silaturahmi ya seperti itulah. Itu tadi soal definisi ya, cara mempertahankan, cara memupuk itu udah ada. Terus contoh kolaborasinya juga udah ada ya. Wah, udah berarti SMK 5 sama SMK 2 ini sebenarnya banyak ya persamaannya. Tamu-tamunya aja sepemikiran nih kayaknya ya. Wah, keren banget ya. Kira-kira apa nih harapan kedepannya buat SMK 5 sama SMK 2 supaya kebersamaannya tuh kerasa lebih hangat lagi gitu? Untuk harapan saya kedepannya biar SMK 2 sama SMK 5 lebih erat kedepannya, terus adik-adik kelas juga bisa melanjutkan kebersamaan kita pada tahun ini, gitu aja. Untuk tambahan mungkin apa ya? Paling cuman harapan saya ya keberlangsungan kebersamaan ini tetap terjaga terus menerus sampai turun temurun sampai kapanpun lah, kalau keinginan saya. Kalau Mbak Ulia gimana? Kalau harapan saya sih tidak hanya di dalam luar sekolah saja, di dalam sekolah juga kita bisa memupuk rasa kebersamaan tersebut. Di dalam pendidikan pun kita juga bisa dengan melanjutkan prestasi-prestasi kita ke depannya, dan semoga kita sukses juga ke depannya bersama-sama. Kalau dari saya ada tambahan, nah betul kata Mbak Aulia, dengan cara itu saya nambahin di sini juga. Kalau dari saya dengan cara menjalin silaturahmi agar baik dan membilangi adik kelas untuk kalau memberlangsungkan kebersamaan ini yang generasi sekarang. Kalau udah gak kerasa ya, kita udah bicara banyak, santai banget gitu ya. Benar. Ternyata SMK 5 sama SMK 2 itu punya banyak persamaan loh ya, mulai dari jurusannya, sekolahnya, siswanya gitu ya. Sampai teman-teman nih juga sepemikiran gitu ya. Keren banget gak sih? Berarti itu kita sebagai siswa juga itu harus bisa saling mengerti satu sama lain, solid kan katanya SMK 5 sama SMK 2 sama-sama solid kan, Solid banget. antar siswanya, antar sekolahnya gitu ya, solidaritasnya tinggi gitu kan. Sebagai seorang pelajar yang akan memimpin negeri di masa yang akan datang, tentu kita harus membangun relasi yang kuat agar kelak tak tumbang. Keren banget ya hari ini Sobat Solid. Wah, terima kasih untuk Mbak Aulia, Mas Anaf, Mas Noval, Mas Fadit yang sudah berkenan hadir. Jangan lupa untuk menyaksikan episode baru yang pasti gak kalah seru. See you next time and bye-bye.